Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lika Putri Insani dengan nomor NIM 210305024 dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tingkat isoelektrik pada susu dan lateks, daya buih pada telur, dan juga kandungan gluten pada tepung terigu. Nah, sebelumnya berhubung karena semua bahan yang saya sebutkan tadi itu mengandung protein dan juga ada hubungannya dengan kandungan protein, maka saya akan menjelaskan mengenai protein terlebih dahulu. Nah, protein adalah salah satu makromolekul dan zat gizi makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun dalam tubuh, mengatur sistem metabolisme dalam tubuh, dan juga sebagai bahan bakar di dalam tubuh. Protein disusun oleh asam-asam amino yang sebagai monomernya dan ikatan yang mengikat antara asam amino dan protein diikat dengan ikatan peptida, sehingga protein disebut sebagai polipeptida. Nah, jenis-jenis asam amino bisa berbeda pada protein yang berbeda, yang dimana asam amino mempengaruhi fungsi dan juga nutrisinya terhadap tubuh manusia. Selain sebagai zat pembangun dalam tubuh, protein juga dapat menjadi atau berfungsi dalam regenerasi sel atau pembentukan ulang sel-sel yang rusak. Adapun makanan-makanan yang biasanya mengandung protein adalah seperti daging, baik daging ruminansia ataupun daging unggas, telur, susu, dan pada produk hewani lainnya. Sedangkan pada produk nabati biasanya terdapat pada kacang kedelai, jagung, dan kacang-kacangan. Nah, tepung terigu merupakan salah satu jenis tepung yang banyak mengandung protein, yaitu gluten. Gluten pada tepung terigu juga merupakan keunggulan dari tepung terigu karena gluten memiliki sifat yang elastis, dapat menyerap air, yang dimana sangat baik ataupun cocok untuk pembuatan adonan seperti mie, roti, dan lain-lain. Sedangkan protein pada susu adalah salah satunya kasein, dan pada telur albumin. Nah, untuk menguji tingkat isoelektrik dari susu dan juga lateks dapat menggunakan asam asetat, cairan lemon, dan juga NaOH 0,1 N. Nah, keduanya dicampur sampai menggumpal, yang dimana penggumpalan itu menandakan bahwa protein dalam bahan tersebut sudah mencapai tingkat terendah dalam kelarutan protein. Dan untuk daya buih telur dapat menghitung volume buih dan volume putih telur dengan cara putih telur itu dikocok hingga berbuih, dan volume dari buih telur tersebut dibagi dengan volume putih telur awalnya dan dikali 100%. Dan kandungan gluten pada tepung terigu dapat dilakukan pengadonan dari tepung terigu dibentuk hingga kalis, kemudian dibilas, dan air bilasannya sampai bening, kemudian dikeringkan. Dan setelah itu berat dari tepung terigu yang telah dikeringkan tadi dibagi dengan berat awal tepung terigu yang dipakai sebagai sampel, kemudian dikali 100%. Itu adalah cara untuk menguji kandungan gluten pada tepung terigu. Sekian penjelasan saya mengenai kandungan protein pada berbagai bahan pangan seperti tepung, telur, dan susu. Terima kasih.